Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hardiana, NIM J1B1200117. Saya dari Program Studi Teknik Pertanian kelas R001, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit review saya tentang kegiatan Isra Mi'raj pada webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi dengan tema mengetuk pintu langit, menebar kebaikan di bumi dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nazaruddin Umar, adapun ayat yang sering dibahas dalam kegiatan Isra Mi'raj yaitu Quran Surah Al-Isra, terutama pada ayat pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Shadaqallahul azim. Ayat pertama Quran Surah Al-Isra ini sebenarnya diapit oleh 3 ayat, dan di dalam Al-Quran biasanya disebut dengan surah 3 serangkai. Sebelum Surah Al-Isra, kita dihantarkan oleh Allah dengan Quran Surah An-Nahl yang artinya surah tentang lebah, yang mana surah ini menggambarkan tentang kecerdasan dan intelektual. Karena begitu menakjubkannya, Allah mendemonstrasikan seekor lebah yang kecil dapat membuat sarang dan dapat memproduksi madu. Yang mana madu ini, kata Rasulullah, menjadi penawar bagi seluruh penyakit. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar maha kuasa dalam menciptakan setiap makhluk yang ada di bumi. Setelah Quran Surah An-Nahl, baru kita masuk ke Surah Al-Isra, yang mana Isra itu bisa dijelaskan dengan akal, yaitu perjalanan horizontal Nabi Muhammad dari perjalanannya dari Mekah menuju ke Palestina. Tetapi peristiwa Mi'raj ialah peristiwa yang tidak dapat dijangkau dengan akal. Setelah surah Al-Isra, kita diantarkan dengan surah kecerdasan intelektual, yaitu surah Al-Kahfi, yang mana seperti yang kita ketahui, hampir semua makna atau tafsiran dari Quran surah Al-Kahfi ini tidak dapat dijangkau dengan akal. Karena tidak ada orang yang tidur ratusan tahun dibangkitkan kembali. Itu merupakan di luar daripada akal manusia. Pada masa itu, Nabi Musa disuruh untuk belajar dengan orang yang sama sekali tidak populer di kalangan pada masa itu. Namun kenyataannya, ia menjadi gurunya orang yang paling cerdas. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi yang paling cerdas itu ialah Nabi Musa alaihissalam. Tidak menutup kemungkinan beliau berguru dengan orang yang tidak populer sekalipun. Ada kutipan kalimat yang sangat saya ingat pada saat penyampaian materi oleh oleh Kiai Haji Nazaruddin Umar, ialah jangan memandang enteng orang yang tidak populer. Boleh jadi orang yang tidak populer itu adalah orang yang sangat mulia dan orang yang sangat populer di langit. Dan kita sebagai mahasiswa yang sejati itu harusnya mahasiswa yang benar-benar memahami akar-akar daripada permasalahan, bukan hanya menguasai dasar-dasar permasalahannya saja. Kita kembali lagi ke pembahasan Isra Mi'raj. Jika suatu ayat diawali dengan Subhanalladzi atau dengan Tabarakalladzi, maka itu adalah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dijangkau dengan akal pada ayat tersebut. Nah, ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan Isra Mi'raj ini, dari perjalanan Nabi Isra dan Mi'rajnya Nabi ini, merupakan sebuah kekuasaan yang memang benar-benar Allah tunjukkan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Mungkin sekian review dari saya.
Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.